Baik, kita lanjutkan. Nah, biasanya adik-adik mahasiswa, para pedagang ya, yang ada di lingkungan masyarakat kita itu rata-rata, terutama yang tunai di warung, di toko, di toko kelontongan, kemudian Alfamart, itu kan tidak menyebutkan ya harga dari perolehannya. Misalkan beli apa ya, makanan, Pak, ini harga dari sananya segini, saya tawarkan harga jualnya segini. Waduh, pasti masyarakat itu akan kemungkinan besar dia akan nawar kembali karena paham keuntungannya, tahu sekian. Kemudian yang kedua, ini berpotensi juga untuk si para pedagang enggan melakukan seperti ini, sehingga yang terjadi di masyarakat itu langsung saja harga jual. Jadi laptop tadi langsung saja, dia tidak menyebut harga perolehannya, langsung saja harga jualnya, saya jual pokoknya segini aja, Anda nggak perlu tahu. Nah, itu sebetulnya bukan bai murobaha, tapi nanti ada bai musawamah ya. Baik, yang akan kita pelajari sekarang adalah bai murobaha. Dan bai murobaha, sekali lagi saya jelaskan, ini adalah jual beli barang pada harga asal. Nah, ini harga asal itu harga perolehan, harga pokok pembelian, dengan tambahan, ditambah keuntungan. Berapa nih? Saya laptop harga perolehannya 5.200.000. Kemudian dijual 7 juta. Waduh, untungnya kelihatan gede ya. Oke. Nah, sebenarnya secara fikih muamalah tidak masalah, harga perolehan 5.200.000 dijual 10 juta juga silahkan, boleh, silahkan. Kecuali di barang-barang kebutuhan pokok ya, sembako, itu tidak boleh melebihi dari sekian persen, misalnya 15% sampai 20%, itu tidak boleh. Bahkan ada yang menyebut di barang-barang sembako seperti beras, itu mengambil keuntungan itu tidak boleh melebihi dari 10%. Tapi untuk barang-barang selain primer dan sekunder, terutama tersier, itu silahkan gitu ya. Jadi tadi harga perolehan 5.200.000 laptopnya, kemudian di toko Anda mau dijual 11 juta, silahkan saja. Cuma resikonya orang juga akan mengcompare ya, membandingkan nanti dengan toko yang lain. Waduh, di toko Anda ini harganya mahal, sehingga para pembeli enggan ya, karena sebelum membeli biasa dia unduh dulu, membandingkan harga ya, seperti itu. Jadi secara fikih muamalah silahkan, harga laptop 5.200.000 perolehannya, kemudian Anda mau jual 100 juta, silahkan. Empek wae aya nu meulina mah gitu, ngan nu meulina kudu tarapti meureunnan gitu ya, gitu. Nah, tetapi kan kita sebagai penjual juga banding tahu diri ya, kompetitor itu kita mana, dan kita butuh penjualan, butuh pelanggan, sehingga kita pun akan kalau pemainnya sendiri mah, kita jualan laptop itu hanya kita sendirian nih di Indonesia ini, di Sumedang, di Indonesia bahkan ini sendirian. Di Inu dagang laptop cuma kita sendiri, ya masih masuk akal, mungkin masih dijual sebelah juga, orang kan tidak ada alternatif. Nah, cuma di pasar seperti ini, pasar persaingan sempurna kan tidak mungkin terjadi, kecuali pasalnya pasal monopoli ya, gitu ya. Baik, kita kembali ke makna murobaha. Jadi murobaha itu saya kira sangat jelas ya, jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Disepakati di sini maksudnya, misalkan Aqua ini harganya 2.500, saya jual 5.000, nu meulina ridoeun teu sawios, nyatina ridoeun teh digaleuh. Nah, tetapi kalau teu ridoeun kan biasanya, aduh Bu, puntennya awisan manawi teh tiasa 3.000, simpuring nyanak acisna mung 3.000, punten ibunya henteu janten, ya nggak apa-apa, artinya tidak sepakat. Jadi tidak sepakat itu nu meulina teu wanieun, teu ridoeun, nu ngajualna oge teu ridoeun, keukeuh hayang we 5.000 padahal hargana 2.000, ti dituna meureun manehna hayang gede batina. Nah, di situ tidak terjadi kesepakatan ya. Pernah Anda membeli permen misalkan harganya 1.001, padahal ekspektasi Anda misal 500. Nah, mungkin dia belanjanya sama-sama juga, tapi dia jualnya 1.000. Nah, Anda pernah nggak mengurungkan, atau bahkan kalaupun beli kepaksa lah,
terpaksa we lah butuh pisan ya meulina ngan 2000-an, padahal lamun harga 500 mah manehna rek meuli sampai 5000. Nah, ini hal-hal ini yang dimaksud dengan disepakati. Artinya tadi pembelina ridhoeun, nu meulina ridhoeun, anu ngajualna ridhoeun. Jadi terjadi antarodi mingkum, saring rela. Nah, gitu ya. Di murabahah jual beli pada harga asal itu harga pokok pembelian dengan tambahan ada margin, markup, keuntungan yang disepakati. Makna disepakati nu meulina ridhoeun, anu ngajualna ridhoeun, antarodi mingkum. Itu ya. Nah, ini beberapa murabahah, definisi murabahah ya. Yang pertama merupakan akad jual beli dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan atau margin yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan. Nah, ini murabahah yang tadi saya terangkan di awal. Jadi penjual itu harus mengungkapkan biaya perolehannya di murabahah itu. Jadi tadi biaya laptop, Pak, ini saya beli dari Bandung 5.200.000, saya tawarkan di toko saya ini 6.300.000. Nah, begitu murabahah. Cuma kalau di toko terjadi murabahah seperti tadi, pembeli itu tahu, aduh, untungnya 1 juta. Tunggu gede-gede ting nawar, Pak, 5.300.000 tuh, cuma 100. Sehingga yang terjadi di pasar kita di adat itu sebenarnya bukan bai murabahah tetapi bai musawamah nanti ya. Kalau untuk bai murabahah itu penjual harus mengungkapkan, jadi merenyaho biaya perolehan atau harga asalnya barang tersebut kepada pembeli. Nah, kemudian murabahah menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, di mana Bank Indonesia murabahah ini merupakan jual beli dengan menyebutkan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati ya, gitu. Jadi ini harus menyebutkan harga asalnya itu ya. Jadi nanti ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Saya kira tadi di pertemuan atau di slide kedua tadi sudah begitu gamblang dan jelas ya menyebutkan tentang atau menerangkan tentang beberapa definisi yang ada di slide sekarang ini. Kemudian murabahah juga dapat diartikan sebagai perjanjian ya antara koperasi syariah dengan anggota dalam bentuk pembiayaan atau pembelian suatu barang. Nah, kalau di koperasi syariah ini sering terjadi dengan anggota yang melakukan pembiayaan. Jadi pembiayaan sini adalah barang yang dibutuhkan anggota. Di pertemuan kedua dulu pernah diilustrasikan tentang anggota yang membutuhkan 1 unit kulkas ya. Jadi anggota datang ke koperasi syariah, mereka sebagai anggota koperasi yang membutuhkan atau saat ini sedang membutuhkan 1 unit kulkas. Nah, gitu ya. Dan mereka merupakan anggota koperasi sehingga ingin difasilitasi oleh koperasi syariah. Kenapa nggak datang ke toko langsung saja beli gitu? Biasanya uangnya itu tidak memenuhi atau kurang cukup untuk membelikan 1 unit kulkas tadi ya. Biasanya melakukan pembiayaan ya ke koperasi syariah tadi. Itu kurang lebih ya. Nah, definisi-definisi tersebut itu dapat disimpulkan bahwa murabahah ini adalah akad jual beli barang, baik barang modal. Jadi kulkas yang tadi dibeli itu bisa saja kan dia bukan untuk dipakai hanya di keluarga, tetapi misalkan untuk modal usaha. Misalkan di warungnya dia disimpannya untuk apa? Menyimpan barang-barang dagangan jualan. Misalkan aqua disimpan di kulkas, freezer lah gitu ya. Kemudian es disimpan di situ. Nah, itu yang disebut dengan anggota jual beli barang modal. Jadi kulkas tadi itu dijual belikan tapi untuk modal.
Adapun jual beli barang untuk konsumsi gitu. Misalkan jual beli mobil, tapi dia itu beli mobil ke koperasi syariah itu untuk usaha. Nah, itu yang dimaksud dengan jual beli barang untuk modal. Nah, ada pula anggota itu beli mobil tapi untuk dipakai keluarga, itu yang dikonsumsi, barang konsumsi. Jadi harus bisa dibedakan barang modal dan barang konsumsi. Jadi nanti objek jual belinya itu ada objek barang modal, ada objek barang konsumsi. Kalau objek barang modal adalah beli kulkas, tapi saya sebagai anggota koperasi yang memesan beli ke koperasi itu untuk saya dipakai di warung saya. Nah, itu yang disebut dengan barang modal. Tapi kalau saya beli ke koperasi kulkas untuk disimpan di rumah, itu yang disebut dengan barang konsumsi. Nah, sama-sama juga lah istrinya nanti, cuma nanti diperuntukannya saja mungkin ya gitu. Laptop juga sama diperuntukannya. Kalau laptop banyak untuk barang konsumsi, tetapi ada juga barang modal. Jadi dia itu punya rental atau punya jasa pengetikan, mungkin ingin menambah kembali 10 unit komputer, sementara tidak punya dana, datanglah ke koperasi yang membelikan dulu, kemudian koperasi dijual kembali kepada kita. Nah, kita disimpan di rental. Nah, rental komputer. Nah, itu berarti jual beli barang modal ya. Dengan menyebut harga awal dan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, koperasi syariah dan anggota. Gitu ya. Nah, ini mekanismenya, mekanisme pembiayaannya. Sini koperasi simpan pinjam nih. Ini ada anggota koperasi nih. Anggota itu berarti yang sudah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, itu disebut dengan anggota ya. Jadi bagi masyarakat yang datang ke koperasi syariah ingin mendapatkan kulkas, fasilitas motor, jual beli murabaha mobil, laptop, kalau bukan anggota di koperasi syariah itu tidak dilayani. Siapa yang disebut dengan anggota? Mereka anggota masyarakat atau masyarakat yang telah memenuhi syarat dan ketentuan menjadi anggota. Salah satunya sudah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Itu baru boleh mengajukan. Oke ya. Ceritanya ada anggota nih, misalnya namanya Kang Asep ya. Datang ke koperasi syariah, ternyata dia membutuhkan 1 unit kompresor ya. Dia punya bengkel di rumahnya, sudah berjalan lancar, membutuhkan 1 unit kompresor ya. Harga kompresor itu 5 juta ya. Harga kompresor itu 5 juta dan Pak Asep tidak memiliki dana sebesar itu. Kalaupun ada, mungkin dia akan pakai kepada investasi di bengkel itu untuk yang lain-lainnya. Datanglah Pak Asep ke koperasi syariah ya. Nah, beliau menceritakan, terus setelah diperiksa oleh koperasi syariah, ternyata Pak Asep ini memang anggota nomor sekian di koperasi syariah tersebut dan punya hak untuk dilayani, mendapatkan fasilitas kredit, fasilitas pembiayaan dari koperasi syariah. Ceritanya Pak Asep sudah bercerita membutuhkan ini. Kok 1 unit kompresor yang harganya 5 juta rupiah ya, gitu ya. Sebenarnya koperasi syariah bisa saja melakukan kerjasama usaha, artinya menggunakan akad musyarakah atau mudharabah ya, gitu ya. Dan besar kemungkinan memakai akad musyarakah ya. Memakai akad musyarakah, kenapa? Karena Pak Asep itu sudah menjalankan usahanya ya, sehingga saat membutuhkan permodalan yang tadi 5 juta tadi itu sudah mendapatkan dananya sebagian ya, artinya sudah bercampur kontribusi dananya, sehingga kalau investasi 5 juta di usaha bengkelnya Pak Asep, di situ kemungkinan besar menggunakan akad musyarakah ya, bukan mudharabah ya, begitu.
Tetapi kenapa pihak koperasi syariah menggunakan akad kebutuhan kompresor tadi kepada Pak Asep tadi itu menggunakan akad murabahah. Nah, pertama, akad musyarakah itu kalau investasi 5 juta untuk pembiayaan kepada Pak Asep seharga 5 juta itu nanti akan prosesnya bagi hasil, ya kan? Karena kerjasama usaha. Sementara koperasi syariah memandang namanya bagi hasil itu kan bisa loss, bisa share ya. Bisa ada profit, bisa tidak. Sehingga resikonya masih tinggi. Sehingga untuk keamanan koperasi syariah dalam bentuk keuntungan, koperasi syariah memasukkannya ke jual beli. Nah, jadi Pak Asep, Bapak itu layak untuk kami layani, dan Pak Asep secara karakter juga bagus. Kami akan melakukan pembiayaan kepada Pak Asep tentang kebutuhan 5 juta untuk pembelian kompresor tadi, dan kami akan melakukan akad murabahah, bukan musyarakah ya, apalagi mudarobah. Nah, bagaimana murabahah itu? Nanti Pak Asep butuh kompresor seperti apa, kemudian merek apa, nah warnanya apa, dan spesifikasi yang disebutkan. Nah, nanti ini yang ketiga ini, koperasi syariah membeli barang kepada supplier. Misalkan membeli ke sebuah toko perlengkapan mesin-mesin. Wah, dibelilah di situ. Ternyata koperasi syariah hasil nego, hasil segala sesuatunya itu ternyata dapatnya 4.200.000 atau misalkan 5 juta, silahkan. Nah, dibawalah. Koperasi beli tunai enggak ke situ, ke toko mesin. Nah, koperasi syariah beli tunai. Karena koperasi syariah itu lembaga keuangan ya. Lembaga keuangan, dan dibawalah harga tadi kompresor tadi ke kantor koperasi syariah. Nah, koperasi syariah beli kompresor buat siapa? Karena ada yang pesan ke si Pak Asep tadi ya, gitu ya. Nah, kompresor yang tadi dibeli oleh koperasi syariah dengan harga 5 juta dibawa ke koperasi syariah. Kemudian dikonfirmasi anggota yang namanya Bapak Asep itu, Pak, barang pesanan Bapak sudah ada di kantor kami. Silahkan Bapak melakukan kontrak atau akad murabahah dengan kami. Nah, gitu, disitulah keluarlah kontrak yang disebut dengan akad murabahah ya, gitu, akad murabahah. Dan di situ disebutkan harga perolehannya. Pak Asep di sini ada pasal-pasalnya tuh di situ ya. Misalkan di akad murabahah itu biasanya bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini misalkan Senin tanggal 3 November 2020 telah terjadi akad atau yang bertentangan di bawah ini. 1. Koperasi syariah sebagai pihak pertama atau sebagai pihak penjual. Saat koperasi syariah membeli kompresor kepada supplier, pihak toko mesin, koperasi syariah itu bertindak sebagai pembeli, toko mesin sebagai penjual. Tapi saat koperasi syariah berhubungan dengan Pak Asep, koperasi syariah bertindak sebagai penjual, Pak Asep sebagai pembeli. Nah, di sini terjadi akad murabahah di koperasi syariah. Kalau koperasi syariah dengan supplier tadi bisa saja tidak terjadi akad murabahah. Misalkan supplier hanya menjual 4.200.000 saja atau 5 juta. Dia tidak menyebut harga perolehan dari pabriknya. Nah, akad yang terjadi antara koperasi syariah di nomor 3 ini dengan supplier itu terjadi mungkin ba'i musawamah, mungkin ba'i murabahah. Tetapi saat koperasi syariah kepada Pak Asep, koperasi syariah bertindak sebagai penjual, Pak Asep sebagai pembeli, itu terjadi akad murabahah karena konteks kita murabahah. Nah, sementara dalam murabahah, penjual dalam hal ini koperasi syariah harus menyebutkan harga perolehannya. Nah, tadi ya di kontraknya itu koperasi syariah sebagai pihak pertama atau sebagai pihak penjual, Pak Asep sebagai pihak kedua atau sebagai pihak pembeli. Nah, di pasal berikutnya kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian jual beli ba'i murabahah dengan objek barang berupa kompresor bla 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 bla.
Pasal kedua, harga jual kompresor ini misalkan 5.500.000 dan harga perolehannya 5 juta. Jadi harus disebutkan harga perolehannya gitu. Pasal 3. Nah, teknik pembayaran yang dilakukan secara cicil selama misalkan 10 bulan. Nah, jadi Pak Asep itu nyicil. Jadi lamun tadi dijual 5.500.000 per bulannya 550. Nah, koperasi ada keuntungan berapa? 500.000 selama 10 bulan itu pun. Jadi sebulan kurang lebih 50.000. Nah, gitu. Nah, yang keuntungan 500.000 kalau konteksnya murabah itu bukan bunga, karena koperasi syariah itu bukan memberikan uang tapi menjual barang ya. Makanya tadi wa halal bai'a wa harama riba, Allah menghalalkan jual beli dan yang mengharamkan itu riba. Sekarang gini, kalau bicara profit itu bukan bunga ya, kita kasih kasus tentang Anda yang melakukan jual beli di warung itu aqua mineral, harganya 3.000. Nah, jika misalnya si warung itu membeli dari toko distributor harganya 2.000, berapa keuntungan warung tadi yang jual 3.000? 1.000 kan, modalnya 2.000. 1.000 per 2.000 itu 50%, untungnya 50%. Nah, di situ disebut bunga nggak? Bunga 50%, mahal ke sebulan-bulan acan. Nah, itu lantanir tuh, rintah darat Anda sebut seperti itu. Nah, begitu nggak? Tidak kan? Jadi di situ profit saja. Antara dimingkum kan tadi dalam merubah itu. Jadi pami keawisan 3.000 tahu dia untungnya 50%, nya enggeus nu meuli tong jadi gitu. Jadi tadi teh harus saling rela dalam merubah mah. Tapi sekali pembeli sudah menjatuhkan membeli, berarti dia rela. Berarti dia sudah menjatuhkan. Artinya si pembeli ini ridho, rela gitu ya. Terlepas nanti pulangnya ngegerutu, aduh mahal-mahal tehnya warung dagang teh ya. Itu sudah terjadi kontrak, berarti rela. Kalau tidak mau ya tidak jangan dibeli. Dan keuntungan buat warung 1.000 tadi dengan harga pokok 2.000 dijual 3.000, punya keuntungan 1.000. Kalau dipresentasikan itu kurang lebih 50% keuntungannya, itu bukan kategori bunga, itu profit, keuntungan. Karena dalam Al-Qur'an juga dijelaskan wa halalal bai'a wa harama riba. Allah menghalalkan jual beli, yang diharamkan itu adalah riba. Jadi boleh ya, gitu, seperti itu. Nah, bagi Anda yang bisnis kerudung, bisnis apalagi dan yang lain-lainnya, misalkan ada yang beli pesan, harga beli dari Bandungnya misalnya 60.000, apakah Anda jual 60.000 lagi? Enggak kan, jual beli itu. Jual berapa? 100.000 boleh. 110 boleh. Nu meulina wantuneun mah kersaeun mah tadi teh ya saling rela gitu ya. Kami meureunna nu meuli ge ngabanding-banding, kieu mendingan ieu we, mendingan ieu. Nah, seperti itu. Jadi pada saat pembelinya mau, pembelinya ridho, rela dengan harga segitu, ya silakan terjadi barang akad murabahah gitu ya, seperti itu. Paham ya? Nah, balik lagi kepada yang tadi, koperasi syariah sudah membeli kompresor Pak Asep. Nah, sudah tadi bulan depan Pak Asep melakukan pembayaran 550. Nah, di sini tidak terlepas usaha bengkel Pak Asep sepi ataupun tidak. Misalkan bulan ini Pak Asep tidak ada pelanggan yang datang sehingga tidak punya pendapatan. Apakah Pak Asep bilang ke koperasi syariah bahwa misalnya keuntungannya Pak, karena pelanggan saya tidak ada sehingga bagi hasil saya dilakukan seperti itu enggak? Tidak kan, karena ini murabahah. Jadi tetap aja sebaliknya pada saat Pak Asep untungnya banyak pelanggan bulan ini yang datang ke bengkelnya Pak Asep, bahkan penghasilan dia sampai 5 juta. Nah, angsuran murabahah berapa? Tetap aja 550.000, karena kan akadnya jual beli, cicilan itu mah tidak ada sangkut pautnya dengan kerjasama usaha tadi ya gitu ya. Jadi Mi asup ke dia Mi. Jadi jangan
katakan seperti itu ya, gitu. Nah, gitu. Jadi untuk murabahah ini ya tadi keuntungan ya, begitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan yang namanya kerjasama usaha. Makanya koperasi syariah tadi tidak memasukkan kebutuhan 5 juta untuk kompresor tadi ke syirkah kerjasama usaha. Jadi mungkin koperasi syariah menghindari resiko, walaupun sebetulnya kalau lagi untung besar, Pak Asep itu bisa memberikan bagi hasil yang besar juga kepada koperasi syariah. Tetapi mungkin memasukkan ke murabahah karena kebetulan kebutuhannya tadi yang disebut. Nah, ini barang apa nih jual beli di sini? Nah, ini yang disebut dengan tadi barang modal ya, jual beli barang modal, bukan barang konsumsi. Nah, koperasi syariah tadi ingin meminimalkan resiko sehingga pendapatan dia itu stabil tiap bulannya, tidak terlepas Pak Asep ini keuntungannya turun, nah dia cicilannya tetap bayar. Jadi bagi Anda yang melakukan murabahah kerudung saja ya, kerudung itu misalkan untuk 5 bulan ya, berapa 250.000 per bulannya 50.000. Nah, pada saat omset usahanya bulan kedua merugi, tetap kan cicilan 50.000-nya tetap harus bayar karena di situ bukan kerja sama usaha tapi jual beli, tidak ada kaitannya dengan di usaha. Tetap pembayaran itu harus sesuai seperti itu. Itu yang dengan murabahah ya. Nah, kemudian saat akad itu sudah terjadi ya, barang itu dibawa nih, kompresornya itu dibawa oleh Pak Asep ke bengkelnya, sudah terjadi akad dan Pak Asep juga terima dokumen berupa kartu angsuran, kemudian juga akad tadi biasanya diberikan oleh Pak Asep. Dan bulan depan ini nomor 6 Pak Asep sudah melakukan pembayaran untuk sesuai dengan di akad. Kalau 10 bulan ya 10 bulan, kalau 5 bulan ya 5 bulan. Nah, begitu akad murabahah terjadi. Koperasi syariah tadi harus menyebutkan harga perolehannya ya. Nah, jadi barangnya ada tadi, barang modal, kemudian harganya ada, harga perolehannya disebutkan, yang menjadi penjualnya ada, koperasi syariah, anggotanya ada. Koperasi syariah saat membeli ke toko, koperasi syariah bertindak sebagai pembeli. Nah, koperasi syariah saat menjual kepada Pak Asep, koperasi syariah bertindak sebagai penjual ya, gitu. Nah, itu kurang lebih ya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Satu lagi kita kasih ilustrasi, misalkan datang lagi anggota yang membutuhkan satu unit sepeda motor. Tapi di sini misalkan bukan untuk barang modal tetapi barang konsumsi. Barang konsumsinya ya memang akan dipakai oleh keluarganya ya, oleh keluarganya gitu. Nah, yang akan dipakai oleh keluarganya satu unit motor ya. Nah, nanti si unit motornya ini ya, unit motornya ini di nomor 3 ini akan dibelanjakan dulu oleh koperasi syariah kepada supplier. Sebut saja misalkan Honda Motor atau misalnya Cemara ya, atau kalau Yamaha mungkin ke Regina ya, itu nomor 3. Jadi koperasi syariah beli barang sesuai yang diinginkan oleh anggota. Kalau anggotanya butuh Yamaha atau Honda ya harus disesuaikan. Nah, kemudian belanja barang. Nah, barangnya misalkan untuk satu unit merek Yamaha misalnya 24. Nah, koperasi syariah beli ke supplier ya 24 juta. Nah, nanti harus disebutkan harga perolehannya 24 juta, harga jualnya sekian ya, sekian kepada anggota. Jangan anggotanya kalau tadi di kompresor namanya Pak Asep, di sini misalkan Pak Slamet ya, misalkan Pak Slamet. Nah, pada saat koperasi syariah membeli ke Cemara motor atau ke Regina, itu koperasi syariah bertindak sebagai pembeli ya. Nah, entah yang terjadi bisa musawamah ataupun murabahah itu silahkan. Yang jelas
Sebenarnya bai murabahah yang kita sedang pahami adalah antara koperasi syariah dengan anggota ya. Kemudian koperasi syariah bayar tunai itu. Koperasi syariah bayarnya tunai. Nah, terus koperasi syariah punya dana-dana banyak tunai beli seperti itu dari mana? Ya tadi dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela yang dihimpun kemudian dikelola oleh koperasi syariah ya. Nah, barang itu nomor 3 sudah dikirim nih oleh ke kantor koperasi syariah. Kemudian nomor 2 di sini terjadi akad jual beli seperti yang tadi kasusnya di kompresor ya. Cuma kalau kompresor tadi barangnya berupa barang modal karena jual beli barang untuk dipakai usaha, kalau ini untuk dipakai keluarga ya. Misalkan anaknya mau kuliah ke kampus beli motor ya. Nah, koperasi syariah bertindak sebagai pihak pertama di nomor kedua ini, sementara anggota Pak Slamet itu bertindak sebagai pihak kedua ya atau pembeli. Nah, di situ di pasal-pasalnya diterangkan termasuk juga tadi ada misalnya harga perolehan motor ini 24 juta dan ditawarkan dijual kepada anggota seharga 26 untuk 24 bulan. Jadi kami 24 bulan nyicil ya berani lah gitu. Tapi kalaupun tidak berani karena tadi harus saling rela, si anggota boleh menawar jangan 26 atau 256 misalnya 255. Nah, pada saat koperasi syariah memberikan ya terjadi, pada saat koperasi syariah belum memberikan can ayaan merenantah itu juga tidak terjadi dan koperasi syariah bisa saja menjual kembali kepada anggota yang lain, atau kalau nggak ada anggota yang lain biasanya koperasi syariah mengembalikan kepada supplier. Sebelumnya memang sudah ada MOU perjanjian antara koperasi syariah dengan supplier setiap dealer-dealer itu ya. Jadi dealer tidak mempermasalahkan saat sudah dibawa koperasi syariah bahkan sudah dibayar dikembalikan lagi, tidak ada karena sudah mitra MOU. Bisa saja seperti itu. Sering saya juga dulu banyak terjadi ya. Jadi dikembalikan tidak masalah. Pimpinan dealer tidak masalah karena paham bahwa koperasi syariah membeli itu bukan untuk kepentingan koperasi syariah tetapi untuk kepentingan anggota, artinya untuk dijual kembali. Dan di sini koperasi syariah bertindak di MOU tadi sebagai mitra dealer, bahkan ada harga pengurangan yang lumayan tuh dari dealernya ya. Anggap saja si dealer ini mau buka cabang tidak bisa karena butuh biaya yang luar biasa mahal dan lain sebagainya. Nah, koperasi syariah dia jadikan sebagai agent juga. Bahkan sampai ada yang rela menyimpan barang-barang beberapa kendaraan motor di koperasi syariah sehingga anggota itu tidak menunggu lama di koperasi syariah, dia bisa lihat-lihat, bisa pilih-pilih barang yang diinginkannya gitu. Kalau tidak ada ya bisa langsung ke dealer. Itu ada kerjasama. Dan secara aplikasi praktisinya ya itu pimpinan koperasi syariah banyak menjalin kerjasama tidak hanya dengan supplier dealer, dengan toko sahabat dan yang lainnya, sehingga pada saat tadi ilustrasi nomor 3 belanja barang ke supplier itu bukan berarti juga harus ngegidik terus naik motor belanja hula bawa kulkas, tidak, tinggal telepon aja, bahkan pembayarannya 2 hari juga dealer sudah memaklumi. Bahkan bayarnya pun kan si supplier dealer tadi sudah punya rekening di koperasi syariah gitu, karena bisa saja diisi MOU-nya itu bagi mitra-mitra yang bekerja sama dengan koperasi syariah harus menjadi anggota gitu, bisa saja kan, sehingga pembayarannya tinggal masukin aja ke rekening. Banyak hal ya yang tidak diungkap dalam penerangan ini secara praktisinya ya, karena secara praktisi itu lebih detail, lebih real, lebih apalagi ya kalau di akademisi kan ini skema mekanismenya saja. Kenapa ya akan lama ya, bisa melebihi 1 semester itu penerangannya ya, termasuk cara penghitungannya. Tapi kalau ingin detail silahkan Anda yang senang dengan sistem syariah nanti masuk di konsentrasi ekonomi syariah saja di semester 7 ya gitu. Nah, kemudian motor itu misalnya dijual 26 sepakat anggota, nah, untuk 26 bulan, tinggal nanti 26 juta dibagi 24 bulan saja, jadi per bulannya sekian. Kalau anggota Pak Slamet ini memakai uang muka berarti tinggal dikurangin aja. Kalau uang mukanya 26
2 juta misalkan, 26, harga jualnya 26, harga perolehan 24. 26 dikurang 2 juta, 24. 24 bagi 24 ya sebulannya 1 juta berarti ya. Gitu ya. Nah ini saya kira paham ya dengan skema ini. Banyak lagi ilustrasi-ilustrasi, dan jelas manajer koperasi syariah itu ya, pengurusnya senang dengan pembiayaan kalau ada anggota yang membutuhkan barang, baik barang modal maupun barang konsumsi ya. Kenapa? Karena tadi pendapatan profitnya itu cenderung stabil, berbeda dengan kerjasama usaha ya. Kerjasama usaha seperti mudharabah dan musyarakah itu masih berisiko, masih berlaku profit and loss sharing ya, begitu. Jadi bahkan kalau Anda mau lihat, coba unduh neraca perbankan syariah atau koperasi syariah, di posisi aktifanya itu dia banyak menggulirkan pembiayaannya itu dalam bentuk murabahah, tidak dalam bentuk mudharabah musyarakah. Ada memang, jadi kalau total pembiayaan 10 miliar itu kurang lebih 8 miliar ke murabahah, 1 miliar ke mudharabah, 1 miliar ke musyarakah. Jadi hampir 8 miliarnya itu ke murabahah. Kenapa? Karena bermain di akad murabahah itu resikonya lebih kecil, kemudian profitnya cenderung stabil. Nah itu ya sah-sah saja mangga, itu secara peluang bisnis itu. Ibarat yang punya warung, ada warung sebelah dia banyak bermain di tabung gas, yang warung sebelah di galon, yang warung sebelah malah di kelontongan. Padahal tiga-tiganya namanya toko kelontongan. Kenapa? Ya sah-sah saja. Mungkin di wilayahnya yang banyak dibutuhkan masyarakat itu adalah tabung gas, di wilayah yang lain adalah, sehingga supaya perputaran uangnya cepat dan resikonya kecil, dia bermain di barang-barang yang tadi disebutkan. Nah ini juga tidak ada salahnya, karena kalau secara pola syariah kan tiga-tiganya tidak salah. Cuma secara bisnis, nah yang ya itu wajar manajer ya mengambil yang model tadi murabahah ya, karena resikonya lebih kecil, begitu ya. Gitu. Banyak lagi yang memang secara real, secara praktisi itu harus diterangkan, tetapi kalau di akademisi memang tidak secara detail ya. Nah, ini saya kira cukup ya penerangan yang tadi itu ya. Nah, ini dasar hukumnya murabahah itu dari Quran surat An-Nisa ayat 29. Saya kira di buku saya juga ada ya di situ. Itu dikatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan tuh, dagang kan, bisnis. Jadi Anda yang masuk fakultas ekonomi, manajemen dan akuntansi itu sudah sunnah Rasul ya, sudah mengikuti agama ya di sini, karena perniagaan ya yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu ya. Jadi perniagaan itu bisnis. Jadi Anda masuk fakultas bisnis dan manajemen itu saya kira sangat cocok sekali ya. Nih ya, jadi ini sangat cocok dengan fakultas yang kita lagi bahas dan pelajari ya. Dan saya kira semua ilmu itu akan di dunia ini ya akan bermuara di ilmu ini, di niaga, di bisnis dan manajemen ini. Kenapa? Coba saja teman kita yang misalkan di guru, sebut saja di STKIP, di UPI ya gitu, menjadi PNS, menjadi honorer atau lain sebagainya, dapat gaji, itu kan tidak terlepas jadi perniagaan. Dia tidak bisa buat sepatu, dia tidak bisa bikin laptop, dia tidak bisa bikin baju sendiri. Nah di situ orang ekonomi, orang niaga, orang bisnis datang menawarkan kebutuhan yang dibutuhkan tadi. Kemudian para petani yang hebat, handal, mampu menghasilkan dalam sehektar sekian ratus ton padi ataupun jagung ataupun yang lainnya, dia juga nanti akan bermuara di niaga juga, karena dia untuk makan, untuk distribusi hasil panennya membutuhkan kendaraan, dia kan nggak bisa bikin kendaraan sendiri. Nah orang niaga, orang bisnis, orang manajemen itu datang menawarkan, sehingga orang yang tadi banyak padinya bertonton juga pada akhirnya juga membeli, dan uang itu ada di orang ekonomi ya, orang ekonomi.
termasuk juga padi tadi juga kan nggak dimakan semua, itu butuh dijual. Nah di situ juga terjadi ekonomi, perekonomian, perniagaan, sehingga semua ilmu akan kembali di perniagaan. Bahkan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani pernah mengatakan bahwa rezeki di dunia ini adalah 2/3-nya itu dari niaga, dari ekonomi dan bisnis ya, dari perdagangan ya gitu. Jadi orang yang hari ini jadi menteri juga ya, gagal jadi menteri, jadi TNI, jadi Polri, tetap aja tidak lepas dari perniagaan, perdagangan. Kenapa? Karena dia dengan gajinya besar pingin apa? Pingin mobil, pingin umroh, pingin naik haji. Nah orang ekonomi datang untuk menawarkan kebutuhan yang dia inginkan, dan uang itu akan berputar di orang yang jadi mampu berniaga atau berekonomi, berbisnis ya gitu. Dan hari ini Anda ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saya kira merupakan hal yang cocok untuk mengikuti perintah Al-Quran ini ya dalam perniagaan. Cuma hati-hati berniaga yang sesuai dengan syariah. Nah, di sini dijelaskan ya dalam Quran surat An-Nisa. Kemudian dalam Al-Baqarah ayat 280 di situ juga dijelaskan, dan jika orang yang berhutang dalam kesukaran maka berilah tangguh. Kalau ini bagi mereka yang kesulitan dalam membayar, tapi benar-benar kesulitan dan bersungguh-sungguh untuk mau membayar, itu silahkan Anda berikan waktu tempo ya. Nah ini dasar hukum. Kemudian dalam hadis juga di sini dijelaskan ada 3 hal yang di dalamnya mengandung keberkahan. Salah satunya jual beli atau perniagaan, dan salah satunya mudarobah dan musyarakah yang di pertemuan kemarin kita sudah terangkan. Jadi bagi mereka yang bisnisnya berdagang itu mulia di sini, bahkan disebut oleh Rasul ya, 3 hal yang di dalamnya mengandung keberkahan itu jual beli. Cuma memang jual beli yang tangguh, artinya yang dicicil. Jadi yang tunai tidak ada. Yang mengandung keberkahan itu yang kreditan berarti ya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Kemudian ada kaidah fikih, ijma, kemudian dasar murabahah. Silahkan itu dibaca saja ya. Di buku yang dari saya juga itu lengkap kalau ini. Nah ini rukun dan syarat. Ini rukun itu tadi di bagian mekanisme sudah saya terangkan. Yang pertama, rukun itu harus ada penjual ya. Penjual di sini tadi Koperasi Syariah yang dengan Pak Asep, dengan Pak Slamet tadi ya. Tapi pada saat koperasi membeli barang dari supplier, memang koperasi di situ bertindak sebagai pembeli. Tapi yang kita amati murobahan di Koperasi Syariah itu kan tadi antara Koperasi Syariah dengan anggota, dengan Pak Asep tadi, dengan Pak Slamet tadi ya. Jadi di sini yang disebut dengan penjualnya adalah Koperasi Syariah. Kemudian mustari, pembeli. Nah, pembeli yang dimaksud di sini adalah anggota yang tadi Pak Asep di ilustrasi tadi ya, kemudian Pak Slamet tadi sebagai pembeli akhir. Cuma tadi ada yang untuk modal, ada juga yang untuk dikonsumsi ya. Nah ini syarat pembeli itu harus cakap hukum, jadi tidak, atau sudah balik kalau dalam syariat ya. Nah tidak boleh kita bertransaksi dengan orang yang tidak mengerti hukum dengan aturan, misalkan dengan anak yang masih belum balik dengan usia 5 tahun misalkan. Nah ini tidak boleh, artinya akad jual belinya juga tidak sah ya. Kalau dalam hukum positif ya di kita ini antara 17-21 atau sudah menikah, di situ sudah diperbolehkan ya. Di bawah itu berarti belum. Kemudian yang ketiga itu ada mabi. Mabi itu barang yang diperjualbelikan. Jadi barang yang diperjualbelikan kayak tadi di kasus tadi itu kompresor ya, kemudian juga motor tadi ya. Jadi harus ada dan tidak boleh tidak ada. Misalnya begini, tadi ke Pak Asep yang butuh kompresor, Pak bapak butuh kompresor kan, ini akadnya jual beli, ini uangnya 5 juta, sok mangga galehkeun ku nyalira ka ditu engke abdi misalnya jadi 6 juta. Nah ini akad jual beli seperti ini akan terjerumus juga di tadi apa yang Anda katakan sebagai riba. Nah, kenapa? Karena tidak memenuhi rukun. Salah satunya tadi mabi, barang yang diperjualbelikannya tidak ada ya. Kemudian saman itu harga.
harga tadi kalau di kompresor itu kan harga perolehannya 5 juta, dijualnya misalnya 5.500.000. Nah, yang 5.500.000 itu saman harganya. Kemudian motor tadi yang 24 dijual 26. Ya, yang 26 itu saman, ada harga ya. Jadi harga barang keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya dan mata uangnya apa. Jadi tadi 26 juta tuh apa, dolar apa rupiah harus dijelaskan ya. Demikian juga harus dijelaskan cara pembayarannya. Tadi cara pembayarannya akan diangsur selama 24 bulan, setiap bulan, setiap tanggal sekian. Itu dijelaskan di kontrak atau di akadnya. Apa dibayar secara tunai atau tangguh? Ya jelas tangguh ya. Kalau anggota mau tunai, ngapain ya datang ke koperasi syariah? Biasanya langsung datang ke tokonya langsung. Yang kelima ini ada sigot atau ijab kabul. Kontak dalam pembiayaan murabahah berupa cara tertulis di bawah tangan, itu kontrak yang dibuat oleh koperasi syariah. Nah, jadi sigot yang di sini itu adalah setelah terima kontrak. Yang tadi setelah terima kalau di skema tadi itu yang disebut dengan apa ya? Tadi itu kalau di skema tadi itu yang disebut dengan terima barang dan dokumen ini ya, terima barang dan dokumen itu ya. Balik lagi ke rukun. Oke. Nah, sigot. Nah, itu 5 rukun. Jadi jual beli itu harus memenuhi rukun. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, ada harga, ada sigot ijab kabul. Ada 5 ya, harus paham. Tidak memenuhi dari yang 5 ini, satu nggak ada, penjualnya nggak ada, ayah pembeli nahungkonya terjadi. Penjual ayah, pembeli ayah, tapi barangna eueuh terjadi, tidak memenuhi rukun. Penjual ada, pembeli ada, barang ada, dihargaan kepala ruguh manggawe kumaha didinya we saya. Nah, itu juga tidak jadi itu ya. Seperti itu. Jadi harus memenuhi rukun. Kemudian ada syaratnya. Syarat yang pertama, penjual, kalau tadi koperasi syariah ya, memberitahu biaya barang kepada anggota. Tadi sudah dijelasin ya, barang, biaya barang kepada anggota. Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan. Kontrak harus bebas riba. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila menjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Seperti motor kan, kami seep oli, seep naun, pelayanan, servis dan semuanya itu bukan kepada pihak penjual, tetapi kepada pihak supplier. Karena penjual itu hanya memfasilitasi dari sisi pembiayaan saja koperasi syariah. Jadi pemibadanya nyervis sanes ka koperasi syariah kaditu. Nah, itu dijelaskan di poin nomor 4 yang dimaksud. Kemudian poin 5, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalkan jika pembelian dilakukan secara utang, berkaitan dengan pembelian. Nah, misalkan kalau ada keterlambatan bayar, kalau sebaliknya kalau misalnya selalu tepat bayar, ada reward, kemudian juga lain sebagainya lah, silahkan disampaikan yang berkaitan dengan pembelian ini ya. Gitu. Kemudian ketentuan akad murabahah ya. Nah, di sini akad murabahah di sini ada pelaku. Kemudian pelaku itu ada penjual, ada juga pembeli. Yang kedua, objek jual beli harus memenuhi. Nah, di sini barang yang diperjualbelikan harus barang halal. Jadi tidak boleh objek jual beli misalkan daging babi, daging, atau mungkin motornya hasil curian diperjualbelikan. Jadi ada yang haram karena zatnya. Jadi secara zatnya yang sudah haram, daging anjing, daging babi, narkoba ya. Ada juga haram karena prosesnya. Jadi tadi jual beli laptop diperjualbelikan, laptopnya menang maling. Jadi ngajual teh membawa ngajual barang laptop menang maling gitu. Itu tidak boleh ya. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat atau nilai. Ini jelas ya, jangan bikin madorot. Jadi beli barang bikin termasuk jual beli narkoba itu bukan memberikan manfaat, madorot ya. Jadi manfaatnya hanya sedikit tapi madorotnya banyak dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan. Kan itu sudah termasuk barang yang dilarang, pemerintah sudah melarang. Kemudian yang ketiga, barang tersebut sudah dimiliki oleh penjual. Kayak tadi koperasi itu membeli dulu.
ya kan. Jadi untuk ngajual barang anu encan dipimilik gitu, jadi harus dimiliki dulu. Kemudian yang keempat, barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung pada kondisi tertentu di masa mendatang. Kemudian barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada goror. Jadi kudu katingali. Nah, ini mungkin yang berhubungan dengan jual beli online ya. Tapi di pertemuan kedua sudah saya jawab juga ya, walaupun online, tapi kan spesifik dan identifikasinya sudah kita sudah tahu, sudah paham. Adapun nanti tidak sesuai spesifik ya kita diberikan kesempatan untuk komplain karena barang tidak sesuai atau komplain ya, bisa mengembalikan. Kemudian barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas sehingga tidak ada goror gitu. Harga barang tersebut jelas. Barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Nah, jadi tadi koperasi itu ada di tangan koperasi, lain barang batur gitu. Kemudian ijab kabul. Nah, ini ada contoh hampir sama dengan yang tadi. Ini ada anggota koperasi yang ingin setelah sebagian bersama, kemudian langsung membeli mesin cuci, butuh mesin cuci. Kemudian koperasi membeli dulu ke toko mesin cucinya. Nah, ini jadi untuk menghindari bukan barang penjual, jadi harus dimiliki dulu. Jadi koperasi membeli dulu, jadi sah itu milik koperasi. Cuma koperasi membeli karena ada yang pesan, anggota ya yang pesan. Kemudian setelah ada di kantor, nah diberitahu kepada anggota bahwa pesanan mesin cuci sudah ada di koperasi dan siap untuk dilakukan akad jual beli. Nah, kemudian koperasi memberitahu harga perolehannya dan menyebutkan harga jualnya, termasuk cara pembayaran dan lamanya pembayaran, kemudian jumlah pembayaran setiap bulannya. Kemudian koperasi, ini barusan sudah saya sebutkan, menjual kembali mesin cuci kepada anggota dan mengirim mesin cuci serta dokumen-dokumen. Dokumen di sini bisa kwitansi harga perolehan, kemudian juga akad kontrak murabahah yang diperlukan oleh anggota. Kemudian setelah anggota menerima mesin cuci yang diinginkan, anggota berkewajiban membayar secara langsung maupun berangsur. Nah, biasanya berangsur dengan kesepakatan bersama yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan dokumen-dokumen. Kan di situ udah kartu angsurannya, kemudian akadnya sudah diberikan ya. Jelas ya. Nah, ini jenis murabahah. Ada jenis murabahah tanpa pesanan. Kalau tanpa pesanan itu dalam pengadaan barangnya merupakan dilakukan tanpa memperhatikan tidak ada pesanan. Jadi murabahah tanpa pesanan ya tidak pesan ya. Murabahah berdasarkan pesanan di dalam pengadaan yang merupakan objek jual beli dilakukan, dan biasanya yang berdasarkan pesanan itu diikuti dengan uang muka ya. Ada uang muka tanda pangjadi. Kalau tanpa pesanan dia ujug-ujug datang saja gitu. Nah, ini menurut sifatnya pengadaan aset murabahah, penjualan murabahah bersifat mengikat. Jika pembeli koperasi syariah menerima anggota koperasi syariah menawarkan barang kepada anggota harus berdasarkan janji yang mengikat. Nah, ini saya kira tadi juga di penerangannya sudah detail ya, sudah detail tadi saya kira. Kemudian ini juga pembayaran tunai, nah, cukup. Ini tangguh juga tadi. Tujuan dan manfaat, nah, saya kira ini sudah pahamilah. Manfaat pembiayaan jual beli bagi koperasi ya sebagai salah bentuk penyaluran dana dan memperoleh keuntungan yang nanti akan diperuntukkan untuk kebutuhan biaya-biaya operasional koperasi syariah ya. Dan bagi anggota ya tadi penerimaan fasilitas, cara memperoleh barang tertentu, pembiayaan dari koperasi syariah. Ingat nasabah bisa mengangsur, mencicil. Jadi dia nggak punya uang tapi keinginan bisa tercukupi dan dia ringan bisa dicicil. Nah, itu juga manfaat banyak ya, banyak hal. Jadi saya kira itu di murabahah ya, dijual beli banyak contoh kasus yang
bisa diungkap di kasus murabahah, dan silahkan Anda per pribadi mengungkap contoh kasus murabahah, bisa di koperasi syariah, di perbankan, bisa di lingkungan masyarakat juga, silahkan ya, tuliskan, kemudian ungkapkan, kemudian dikirim melalui WA, silahkan contoh-contoh kasusnya ya. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini, dan saya kira mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalau ada benar dari Allah, kalaupun salah, kebodohan dan kehilapan kami, kita sebagai dosen, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan kehilapan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.